Hello Daners, welcome back to my channel Mirza Koizo. Oke, what's up cuy-cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini nih, kita bakal lanjut lagi untuk ngebahas yang namanya tips memilih mikrofon terbaik nih, mikrofon wireless nih yang terbaik untuk kita para seorang live streamer yang lagi live streaming jualan ataupun live streaming game. Tapi live streaming game kayaknya nggak masuk deh ya. Ya buat kita konten kreator ataupun yang menjadi seorang YouTuber, TikToker ataupun dipakai untuk sekedar voice note aja cuy. Ya, tapi iseng-iseng aja juga bisa sebenarnya ya. Nah, tapi di sini kan yang ditekanin adalah mikrofon yang memang bakal menunjang kreativitas kita ataupun menunjang keprofesionalismean kita ya di dunia yang namanya kreator ataupun ya live streaming jualan, biar penonton kita betah dan juga kita ada impact gitu cuy ya. Kalau kemarin kita ngebahas Saramonic Blink 500B2 Plus yang menurut gua dia masuk ke dalam kategori, tapi gua sekarang akan menghilangkan kata-kata terbaik gitu, karena di video kali ini gue bakal ngebahas salah satu pesaingnya yang menurut gue ini dia masuk sebagai kategori juga, tapi bukan yang terbaik juga sih menurut gue, karena dari dua produk tadi Saramonic dan yang bakal gue bahas ini, dia punya plus minus yang bisa jadi kalian pertimbangan yang bikin kalian galau. Nah, kira-kira apa ya mikrofon yang bakal gue bahas kali ini? Nah, pesaingnya pasti udah tahu lah ya untuk para konten kreator. Itu adalah ini cuy, Holyland Lark M2. Yang jenisnya yang gue pakai yaitu adalah combo. Nah, kenapa gue pilih combo? Karena ini salah satu rival yang menurut gue paling work banget, yang paling head to head banget sama yang namanya Saramonic Blink 500B2 Plus. Nah, tapi untuk bagian informasi juga memang yang Holyland ini tuh jauh lebih lama keluarnya gitu. Maksudnya dia bulan Desember, nah yang Saramonic kan bulan Februari Maret ini gitu ya. Nah, untuk Holyland ini bulan Desember, jadi dia memang jauh lebih duluan dan memang jauh lebih udah image ya, yang combo-komboan ini tuh udah masuk ke si Saramonic ini. Nah, setelah yang Holyland ini ada DJI juga, cuman sini gua nggak ada unit DJI. Jadi gue bakal bahas yang Holyland dan yang Saramonic, kita bakal head to head gitu cuy ya. Nah, tapi sekarang bukan video head to head, tapi di sini gue bakal lebih nge-review lagi nih, kira-kira kalian nanti bakalan lebih milih mana di antara Saramonic Blink 500B2 Plus atau Holyland ini. Karena Holyland ini pun juga menurut gue ya masuk ke kategori the best mikrofon, kata best loh gitu ya. Masuk the most gitu ya, bukan the most juga. Tapi yang kategori yang masuk lah gitu ya, untuk kita masuk ke dunia konten kreator gitu kan. Terus untuk yang live streaming jualan, gua akan menghilangkan kata best, terbaik kayak gitu ya, mulai dari sekarang gitu cuy ya. So, kita akan bahas satu persatu kira-kira nih ya, di saat kita nanti ngebeli si Holyland Lark M2 combo ini tuh bakal dapat apa aja. Nah, sebagai informasi juga nih, varian dari Holyland Lark M2 itu ada berbagai macam ya. Di saat kalian milih ke marketplace-nya, ada yang kayak buat Type-C-nya doang, lighting doang, ataupun yang buat kameranya doang nih. Nah, jadi kalian harus hati-hati di sini. Dan gue saranin kalian milih yang combo. Kenapa ya? Karena di sini bisa dipakai untuk ke semuanya. Ke kamera bisa, ke iPhone bisa, ke Android bisa. Nah, di sini bisa ada informasinya juga ya, untuk Type-C-nya udah support ke iPhone 15 series cuy. So, oke, di saat kita nanti ngebeli si Holyland Lark M2 combo ini, kita bakal mendapatkan apa aja nih. Yang pertama, kita mendapatkan transmitternya ini 2 ya cuy ya. Jadi kalian bisa kayak ngobrol sama teman kalian 2. Dan menurut gue ini modelnya benar-benar sangat oke. Buat gue sangat banget suka banget dengan Holyland Lark M2 ini modelnya. Karena kenapa? Karena dia benar-benar sangat minimalis cuy. Kalian sekilas tidak akan melihat gue pakai mikrofon ini. Meskipun ini mikrofonnya kecil juga, tapi suara penangkapannya oke banget dan gue suka banget dengan karakter suaranya cuy ya. Tapi ini relatif balik ke persepsi masing-masing ya. Kita mendapatkan kamera version yang RX-nya 1 ya. Kalau misalkan kalian menggunakan yang combo, kalian beli yang combo itu pasti mendapatkan yang receiver untuk ke kameranya 1, mendapatkan yang USB Type-C yang plug langsung ke dalam handphone Android ataupun iPhone 15 pun juga 1, yang lightning-nya pun juga 1. Jadi 3 input yang bisa kalian pakai ya. Selanjutnya kalian akan mendapatkan windscreen juga di sini ya, 2 biji ya, lalu mendapatkan USB-A to Type-C ya, jadi untuk pengecasannya. Dapatkan juga 3,5 mm TRS dan juga TRS, jadi bisa dipakai kayak buat ke kamera dan juga smartphone yang masih ada audio jack-nya cuy. Lalu ada backlit-nya ini, yang magnetiknya ini yang nempel ke kita, yang benar-benar sangat kuat banget dan nggak ngebuat baju gua meyondon kayak gini, yang menurut gue ini sangat paten banget, oke banget ya. Lalu kita mendapatkan juga kalung nih cuy ya, kayak apa ya, pendan kayak gitu. Kalau misalkan kalian pengen nggak nempel ke baju atau pakai pendan, meskipun jaraknya agak jauh nih cuy ya, tapi si suara penangkapannya pun menurut gue udah sangat oke banget. Lalu ada mendapatkan stiker, kalau misalkan kalian tidak suka dengan logo Holyland kayak gini, tinggal tutup dengan stikernya pun juga ini bisa. Dapat juga kartu garansi dan juga drawstring bag-nya ya, ini kayak points-nya kayak gitu yang bisa kalian bawa kemana-mana cuy. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke dalam fitur dan spesifikasi dari Holyland Lark M2 combo ini. Kira-kira nih ya, ini fiturnya tuh apa aja sih kelebihannya dari si Saramonic Blink 500B2 Plus ini nih. Ini fitur yang menurut gua
Sangat oke. Yang pertama dari masalah size dari si transmitternya ini, gue selalu ketur ya, transmitter. Tipunya yang kita buat ngomong itu bilangnya transmitter. Gue paling suka banget dengan model ataupun desain dari si transmitternya ini yang menurut gue ini sangat mungil banget, yang low profile, tapi dia bisa menangkap suara yang sangat oke banget. Ya, kalau misalkan kita bandingin dengan Saramonic Blink 500 B2 Plus kemarin dibanding Saramonic yang dulu ya memang jauh lebih kecil yang sekarang yang B2 Plus ya, tapi gue rasa masih kayak kurang low profile, masih kayak terlalu brandingan banget Saramonic gitu. Jadi gue kayak ada, kalau gue pakai di mall ataupun gue pakai di mana, itu YouTuber konten kreator lagi bikin video. Nah, tapi saya pakai HoloLens Lark M2 ini ya, jadi gue kelihatannya kayak low profile aja dan lebih simple aja. Jadi nggak harus kayak menonjol aja gue kelihatan konten kreator gitu. Nah, selain gue bisa tempel di baju pun, gue bisa kayak pegang gini. Jadi kayak gue pegang nih, gue bakal ambil satunya lagi. Gue bisa pegang kayak gini, gue coba megang cuman kayak gini doang kayak megangnya. Jadi seakan-akan tidak memegang apapun. Dan ini untuk distance suaranya pun juga udah oke. Distance suaranya tuh kayak mau jauh, deket, dia penangkapannya kayak balance saja. Nggak ada istilahnya kayak kita lebih jauh suaranya lebih kecil, lebih dekat suaranya lebih dekat, pasti lebih kayak clamping ya dapatnya ya, dapat reback kayak gitu. Tapi menurut gue masih ngepas aja, suara kita bakal lebih oke karena dari masalah ukuran yang mungil kecil ini cuy. Nah, untuk transmisinya juga dia stabil ya di angka 300 meter. Kalau kemarin kan Saramonic itu di 150 meter. Nah, HoloLens ini dia diklaim 300 meter. Nah, di sini gue bakal mencoba pengetesannya di video berikut ini cuy. Oke, kali ini gue lagi nyobain HoloLens Lark M2 Combo. Yang di sini gue konekinya langsung ke Android Type-C ini cuy. Nah, ini untuk jaraknya kita sekitaran di 3 kaki ya. Sekarang kita akan coba mundur dan kita ngetes bener gak sih dia ini sampai dengan 300 meter cuy ya. Nah, ini kan kalau Saramonic kemarin 150 nih, HoloLens 300, kita akan ngetes sampai yang sejauh mungkin cuy. Nah, untuk noise reduction-nya di sini gue pakai yang weak ya. Jadi dia ini enggak strong amat nih cuy ya. Kayak istilahnya kayaknya nggak ada noise reduction-nya. Nah, tapi kalian bisa dengar sih dari suara ABBS siang hari meskipun ini bulan puasa ya. Cek 1, 2, 3, nah ini jaraknya 150 meter terus lagi, tapi kalian nggak ada halangan ya. Nah, untuk beatnya pun juga di sini dia di 24 bit ya. Jadi ini persaingan yang sempurna dari masalah kualitas audionya, dia sama-sama dengan 24 bits, 48 kHz, dan dia sudah hi-fi sound. Nah, selanjutnya juga untuk masalah baterainya nih cuy. Nah, ini baterainya 40 jam. Gue kemarin ada sedikit koreksi untuk masalah Saramonic yang gue bilang 40 jam, ternyata gue salah informasi ya. Dari berbagai, gue tanya lagi, ternyata dia nggak 40 jam untuk yang Saramonic. Ternyata yang 40 jam itu dari yang HoloLens Lark M2 ini. So, jadi mohon maaf banget, koreksinya ternyata yang 40 jam ini adalah yang dari HoloLens. Plus juga dia ini memiliki yang namanya ENC ya. Udah pasti ini udah jadi lumrah banget ENC-nya. Tapi lebih suka yang mana nanti kalian ENC-nya, kalian bisa cek nanti di video ini. Oke, kali ini gue bakal ngetes noise reduction dari HoloLens Lark M2 Duo ya cuy ya. Di sini gue koneksinya menggunakan Type-C dan di aplikasi Larson-nya gue pakai noise reduction yang strong cuy. Ini jalannya padat banget, kalian bisa ngedenger nggak suara mobil gimana? Suara gue masih ketangkep dengan baik atau enggak? Di sini juga ada orang gorengan, tukang gorengan siang-siang di bulan puasa lagi goreng cuy. Dan ini padat banget jalanannya karena sebentar lagi kita mau buka puasa, so jadi berisik banget pasti cuy. Nah, kalian gimana? Bisa ngedenger suara dengan jelas apa enggak? Terus. Selanjutnya dia ini sudah punya fitur plug and play. Ini sama-sama plug and play, bisa kalian colokin ke dalam mobile phone ya, ataupun ke smartphone, ke iPhone, ataupun ke Android. Itu sama-sama kalian nggak harus namanya punya pengaturan khusus lagi. Tinggal kalian colok itu langsung plug and play. Ya meskipun HoloLens ini memiliki aplikasi di mobilenya yang bisa kalian explore lagi gitu cuy. Tapi tanpa aplikasi ini pun juga udah kalian bisa plug and play. Dan gue memang kurang suka banget dengan yang namanya mikrofon yang ada aplikasi ini karena menurut gue malah bikin ribet aja gitu. Jadi tinggal plug and play doang. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen nge-explore, kayak pengen lebih ngedit lagi, low cut filter yang lain-lainnya, kalian bisa download aplikasi HoloLens ini yang namanya Larkson cuy. Nah, untuk yang versi kameranya, di saat kita nyolokin si receivernya ini ke kamera, dia ini punya knob control yang kelemahannya ya, dia tidak ada indikator OLED-nya gitu, LED tampilan displaynya. Nah, tampilan cuman LED doang, yang dimana ini cuman volume doang gitu cuy. Terus ataupun ya kalian mode aja mono atau stereo. Gak ada istilahnya tampilan display untuk kayak oh ini kayak Saramonic kemarin kalian pakai mode stereo, kalian pakai mode mono gitu. Gak ada di sini ya. Jadi kalian benar-benar cuma pilihan lampu LED aja. Nah, si knobnya ini pun juga gue agak sedikit rawan karena kayak gimana ya cuy ya, ke naikin sedikit kayak gegoder dikit aja itu nanti bisa
bisa kepencet gitu ya, bisa keputar gitu si knobnya ya. Ini mungkin kalian harus hati-hati sekalian menggunakan mode versi kameranya ya. Nah oke, selanjutnya kita bakal bahas untuk kelemahan dari si HoloLens Lark M2 Combo ini. Itu kira-kira apa aja sih kelemahannya ya. Nah ini kelemahan yang paling menurut gua ini minor ya, tapi agak lumayan ngepek, yaitu di saat penyimpanan si charging case-nya ini nih. Kalau misalkan kita Saramonic kemarin kan udah all instant di sini nih ya, kayak misalkan yang buat adapter yang buat iPhone, adapter buat Android itu ditempel dalam charging case-nya. Kalau ini dia terpisah, jadi kalian ngebawanya ini harus pakai pouch-nya gitu, harus wajib pouch-nya. Kalian nggak bisa, kalian nggak bisa masukin ya si receiver yang Android ataupun iPhone ini ke dalam si charging case-nya cuy. Jadi kalian harus ini, dan ini rawan hilang, hati-hati banget. So kalau misalkan kalian pakai handphone gitu, misalnya Android, dia cukup satu bawa aja pakai yang Type C. Tipsnya kalian bisa colokin aja langsung ke bagian port chargingnya ini kayak gini. Ini menurut gua agak lebih safe, cuman hati-hati banget jangan sampai nanti patah si Type-C-nya ini kayak gitu cuy ya. Oke, yang kedua menurut gua volumenya terlalu overload ya. Tadi yang gua bilang juga, misalnya dari pakainya jarak jauh ya, misalkan kayak pakai yang si pendannya itu oke penerimaan suaranya. Tapi kalau terlalu dekat dia terlalu over gitu cuy, terlalu melebihi batas limit si over volumenya dB-nya itu cuy ya. Menurut gua itu hati-hati banget ya, jangan sampai kalian salah setting. Misalkan kalian pakai dari receivernya udah full di sini, di receivernya tuh volumenya itu udah full ya, kalian langsung main hajar aja, yaitu bakal over. Apalagi di masalah transmitternya ini, dia tuh tidak ada indikator buat kita ngecilin volumenya gitu cuy. Jadi hati-hati banget, ini hanya fokus di receivernya aja untuk kayak masalah si gain volumenya ini ya. Jadi jangan sampai full banget, ataupun kalian mending tes dulu. Jadi kalian kayak ngerekam dulu, tes dulu, oh ini udah masuk suaranya ataupun kecil. Kalau enggak, kalian harus butuh aplikasi editing lagi untuk kayak ngecilin, ngekompres lagi si suaranya ini. Kalau disuruh memilih kira-kira Bang Mirza lebih suka yang mana sih? Jujur untuk karakter suara, gue lebih suka karakter suaranya si HoloLens ini. Untuk desain transmitternya pun ya, gue lebih suka yang HoloLens ini pun juga cuy. Kenapa ya? Karena lebih simple, terus pun juga suaranya gue lebih sukanya karakter suaranya itu lebih nge-bright. Jadi gampang banget buat diedit. Nah di sini gue bakal kasih contoh untuk hasil editing suaranya seperti kayak gini. Nah ini hasil suara editing di saat gue menggunakan HoloLens Lark M2 yang combo ini. Nah sambil penutupan juga nih, gue bakal bahas yang lain-lainnya sambil kalian bisa ngetes juga nih hasil suara editingnya. Gue gampang banget untuk ngedit suara si HoloLens Lark M2 ini karena suaranya lebih nge-bright gitu, kayak semu-semu netral. Jadi saat gue naikin si bass, dia naik bassnya, turunin treble, jadi kayak suara-suara ala-ala podcast gitu. Apalagi kalau misalkan range-nya gue pakainya secukupnya, sewajarnya segini, suaranya bakal jauh lebih crunchy. Ini sebenarnya yang paling gue suka ya, tapi baik lagi ke selera ya. Kalau misalnya kalian suka karakter suara Saramonic yang lebih ngewam ya silahkan. Kalau suka nge-break kayak gini ya, cuman kalau gue kan sukanya suara itu diedit lagi. Nah hasil suara editingnya memang lebih bagus sih HoloLens cuy dibanding si Saramonic menurut gue ya. Nah tapi nggak usah khawatir, nanti di next video gue bakal nge-compare langsung head to head versus HoloLens ya, HoloLens Lark M2 combo ini versus Saramonic Blink 500B2 Plus cuy. Nah oke, mungkin segitu aja tuh video dari gua, dan jika kalian suka ada video ini langsung aja di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa dan kesemuanya pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itulah saya yang berbudiman. See you next video. Bye bye.